takdir Allah tuh Bapak Ibu ada 3 macam di dalam Al-Quran tuh. Takdir yang pertama namanya takdir azali. Takdir dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan di azali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun caranya tak bisa berubah. Itulah dalam kajian ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan kita mutlak digantungkan kepada Allah. Maksudnya, segala sesuatu apapun yang terjadi Bapak Ibu di alam permukaan bumi ini, semua takdir Allah. Tapi dalam kenyataannya, segala sesuatu kalau mau ingin berubah, harus kau yang merubahnya. Begitu dia, sudah ini. Kan banyak orang kadang-kadang salah kaprah. Contoh, ada yang tak mau berusaha, cuman berdoa saja kerjanya. Ada. Ini pekerjaan seperti ini Pak, berdoa saja kerja, tak mau usaha, sama dengan bohong. Sama dengan bohong. Ada yang sebaliknya, berusaha aja kerjanya, cari makan aja, tak mau berdoa. Ini Pak, orang sombong. Lebih parah lagi, yang ketiga, berusaha pun tidak, berdoa pun tidak, sama dengan pesong, saudara hadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Para alim ulama, ustadz dan ustazah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya juga yang sama-sama kita hormati, para kaum bapak maupun ibu-ibu serta tim YouTuber yang senantiasa kita banggakan, beserta satuan Satgas. Walaupun hari ini saya lihat mulai tak nampak, ya. Dan juga hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Pak Bu cuaca cerah. Ya. Saya lihat suasana wajah-wajah pun cerah, saudara hadirin. Apalagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini kalau sudah minum susu, cerah cuaca itu, saudara hadirin. Ya. Tapi kalau belum minum susu, merengut aja bawaan itu, saudara hadirin. Jadi hari ini sungguh luar biasa, ya. Tempat kita subhanallah, alhamdulillah, megah, saudara hadirin. Cuman sayangnya, saya tanya Badan Kenaziran Masjid, semegah ini jamaah aja nggak bisa bertuli, saya bilang. Ya itu tengoklah, tengah 4. Ya. Tengah 4 kurang, saudara hadirin. Ya. Nggak mungkinlah ceramah lama-lama kita, jam pun sudah tengah 4 kurang. Ya. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beserta untuk seluruh keluarganya. Dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, beserta kedua orang tua kita, insyaallah, semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu Bapak Ibu, tuntas sudah kaji kita, memahami beriman kepada hari kiamat. Hari ini, harus kita lanjutkan kajian kita supaya bersambung, saudara hadirin. Memahami qada dan qadar, atau memahami rukun iman yang 6 perkara, saudara hadirin. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 39 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah masih berhak menghapuskan apa-apa yang sudah Ia kehendaki. Allah juga berhak menetapkan apa-apa yang Ia kehendaki. Karena di sisinya lah Lauhil Mahfuz, catatan amal ibadah. Kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan rukun iman yang keenam, cocok dengan situasi kita tahun baru 2023. Maksudnya supaya berubah. Ada 6 yang mau kita robah tahun 2023 ini, saudara hadirin. Sebab Allah tadi bilang, Allah masih berhak menghapuskan apa-apa yang sudah Ia kehendaki. Dan juga Allah berhak menetapkan. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah keadaan kamu. Keadaan itu apa saja, saudara hadirin. Jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Tadi Ketua FKSM sudah menyampaikan kata sambutan. Kalau mati kita Pak Bu ini, kalau tidak kita kader yang muda-muda atau remaja maupun remaja, siapa coba melanjutkannya? Siapa coba? Tengoklah, berapa lama lagi lah ini kan? Ya, bukan kita mendahului Allah. Tengoklah, kalau nggak kena susu, sudah letoy kalinya ini. Ya, tadi malam begadang ya kan? Alhamdulillah. Tahun depan, kalau bisa harus setiap masjid buat, saudara hadirin. Tidak mesti banyak orangnya. Supaya jangan berkeliaran anak-anak kita kemana-mana, saudara hadirin. Kadang-kadang malam tahun baru, kakek-kakek pun ikut tersebut. Niup trompet sama nenek itu, saudara hadirin. Naik sepeda butut, ngek, 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 ngek. Bukan lagi orangnya aja atau ban sepedanya yang kempes. Pulang semua, pipinya pun kempes, saudara hadirin. Niup trompet. Dan supaya berubah. Nah, ada 6 pagi hari ini yang mau kita robah berkaitan dengan kodo dan kodar atau takdir. Kodo itu artinya Bapak Ibu sebelum terjadi. Kodar sudah terjadi. Berarti takdir Allah itu sebelum terjadi masih bisa dirubah. Makanya 6 yang mau kita robah. Yang pertama tersebut harus kita robah kaya imannya, kaya akidahnya, kaya ilmunya, kaya melimpah ruah rezekinya, kaya umurnya, kaya amal ibadahnya. Ini harus kita robah, saudara hadirin. Ya. Sebab seperti tadi malam saya sampaikan, bak kata pepatah orang-orang Melayu, kalau jalan-jalan ke kota baru, di sana banyak orang menjual sirih dan sagu. Hati-hatilah bapak dan ibu menyambut tahun baru. Jangan sampai berbuat syirik, pindah pula agama yang baru. Hati-hati, saudara hadirin. Sungguh indah rumahnya Pak Selamat. Tempat tinggalnya di Seimati. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mau selamat, perbanyaklah amal ibadah sebelum datang mati. Ya. Berapa lama lagi umur kita ini Pak? Ya. Memang secara lahiriah Bapak Ibu, secara zahir, secara syariat kalau kajian tasawuf, datang tahun baru 2023, memang umur dunia ini semakin tua secara lahiriah. Tapi perlu kita sadari Bapak Ibu, secara hakikat umur kita manusia semakin habis. Makanya awas, hati-hati. Dalam takdir Allah, kalau umur kita Pak Bu cuma 60 tahun, sekarang datang 2023 sudah 59. Berarti tinggal 1 tahun lagi. Awas hati-hati, saudara hadirin. Ya. Awas hati-hati, saudara hadirin. Ya.
Kalau tinggal 1 tahun lagi, biasanya sudah dekat-dekat, saudara hadirin, bau tanah dia Pak Bu. Iya. Pengalaman saya Pak begitu. Kalau ini orang sakit, kalau penciuman saya bau tanah, memang gak lama lagi. Nanti pegang ibu, bapak, rambutnya itu salah satu, digini-gini kan dia gak ada bunyinya lagi. Itu udah dekat kali, saudara hadirin. Tapi karena masih bau kue, subhanallah, si panjang, saudara hadirin. Apa betul Pak Ustadz? Betul ini, walaupun saya kadang-kadang seloro, ya, itu apa yang saya sampaikan kejadian, saudara hadirin. Bau tanah dia. Ya kayak tanah busuk tuh, cuman kita sendiri yang tahu. Bagaimana caranya supaya bisa ke Pak Ustadz sampai ke sana penciuman? Itu kajiannya pula, tidak mungkinlah cepat. Makanya saya buat bersambung. Memahami rukun iman yang keenam, atau memahami qada dan qadar. Jadi hari ini harus kita robah jadi orang yang kaya imannya, jadi orang yang kaya akidahnya. Dua ini Pak, kalau tak kaya bahaya, bolak-balik diombang-ombangkan orang, saudara hadirin. Bolak-balik diombang-ambingkan orang. Ini lagi tahun politik pula ini, saudara hadirin. Banyak ustadz-ustadz dadakan yang gak pernah pakai peci pun seumur hidup pakai peci. Yang gak pernah pakai selendang, padahal naruh selendangnya pun kadang salah. Mulai tahun politik begitu, saudara hadirin. Ya. Nah ini merupakan perlu kita coba, saudara hadirin, robah. Tahun 2023 harus lebih kaya imannya, lebih kaya akidahnya, lebih kaya ilmunya, lebih kaya hartanya atau rezekinya, lebih kaya amal ibadahnya, lebih kaya panjang umurnya, saudara hadirin. Ya. Jadi qada artinya sebelum terjadi, qadar setelah terjadi. Itulah sebabnya takdir Allah tuh Bapak Ibu ada 3 macam di dalam Al-Quran tuh. Takdir yang pertama namanya takdir azali. Takdir dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan di azali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun caranya tak bisa berubah. Itulah dalam kajian ahli sunnah wal jamaah, keyakinan kita mutlak digantungkan kepada Allah. Maksudnya, segala sesuatu apapun yang terjadi Bapak Ibu di alam permukaan bumi ini, semua takdir Allah. Tapi dalam kenyataannya, segala sesuatu kalau mau ingin berubah, harus kau yang merubahnya. Begitu dia, saudara. Kan banyak orang kadang-kadang salah kaprah. Contoh, ada yang tak mau berusaha, cuman berdoa saja kerjanya. Ada. Ini pekerjaan seperti ini Pak, berdoa saja kerja, tak mau usaha, sama dengan bohong. Sama dengan bohong. Ada yang sebaliknya, berusaha aja kerjanya, cari makan aja, tak mau berdoa. Ini Pak, orang sombong. Lebih parah lagi, yang ketiga, berusaha pun tidak, berdoa pun tidak, sama dengan pesong, saudara hadirin. Ya, mohon maaf Pak Bu kalau sini ada yang pesong ya. Berusaha pun tidak, berdoa pun tidak, mana mungkin bisa berubah? Tidak mungkin Pak. Tapi kalau berusaha sekuat tenaga, wajahidu fi sabilillah, berjuang dengan sungguh-sungguh. Doa, saudara hadirin yang khusyuk, positive thinking doanya, insyaallah la'allakum tuflihun, kata Allah. Mudah-mudahan kamu akan sukses. Pasti akan beruntung, pasti akan menang, pasti akan bahagia. Ya. Memang ini yang mau kita cari. Datang 2023, tinggal umur awak berapa lagi, saudara hadirin? Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, hari itu tak ada ubahnya, cuma 3 hari. Hari yang pertama, hari yang telah lewat. Tidak akan mungkin kunjung datang lagi, Pak. Bagaimanapun caranya kita, nggak bisa balik lagi hari yang telah lewat. Tak mungkin.
Beruntung dan berbahagialah orang yang memanfaatkan waktu dan masanya. Hari yang kedua adalah hari ini yang kita punya pasti. Kalau mampu mempergunakan waktu dan masa kita. Hari yang ketiga, hari yang akan datang atau esok. Apa yakin sampai umur? Belum tahu, saudara hadirin. Ya, jangan pikir. Kan masih ada waktu Pak Ustadz, masih belum tentu. Terkecuali Bapak Ibu kompak betul dengan malaikat Israel. Nomor WA-nya, Twitternya, tahu saudara hadirin. Itu bisa tambah kontrak saudara hadirin. Bisa. Kalau enggak beratlah saudara hadirin ya. Itulah sebabnya takdir Allah itu ada 3 macam. Takdir yang pertama namanya takdir azali. Takdir rahasia dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan berubah-ubah Pak sesuai dengan kehendak kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya takdir azali ini jangan kita pikir-pikirkan. Kayak manalah besok ini. Ini bahaya. Orang hari ini pun payah mikirkan nyawa, apalagi besok. Ini yang menyebabkan banyak orang stres. Stres saudara hadirin. Yang dipikirkannya hari esok. Rahasia Tuhan. Jangan terlalu dipikirkan, tapi amalkan saja saudara hadirin. Kalau terlalu kita pikirkan tidak diamalkan, rata-rata makanya botak semua kepala orang saudara hadirin. Tidak sanggup otak itu mikirkannya. Tidak sanggup. Manalah tahu kita hari esok, mana kita tahu saudara hadirin. Ya. Nah ini takdir yang pertama Bapak Ibu. Takdir yang kedua namanya takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Papan tulis yang terpelihara. Maksudnya tempat mencatat amal ibadah manusia. Ini bisa berubah-ubah bila Allah berkehendak dengan sebab usaha, ikhtiar, doa dari si hamba itu, saudara hadirin. Ya, bisa berubah-ubah. Misalnya di Lauhil Mahfuz, papan tulis terpelihara, umur kita Pak Bu misalnya jatahnya 70 tahun. Dengan salah satu sebab usaha, ikhtiar dan juga doa berubah jadi 80. Karena berubah, enggak berubah, kan enggak ada tahu manusia. Enggak ada yang tahu manusia. Makanya setiap orang mati, mati si Polan, ya, Al-Ustadz kita kemarin, Zakaria Ansori, yang biasa juga bawa travel Bapak Ibu di Tanjung Selamat, ya depan apa namanya itu, komplek tentara itu, TNI, udah lama sakit stroke memang, saya rasa lebih 5 tahun lebih saudara hadirin. Kemarin jam 2 lebih kurang meninggal Ustadz itu saudara hadirin. Ya mudah-mudahan semoga jadi ampunkan Allah ya. Kan untuk istibrah bagi kita, ibrah ya, untuk pelajaran ya. Kita pun bakal mau. Nah ini bisa berubah-ubah, saudara hadir. Apa mungkin Pak Ustadz? Bisa. Salah satu caranya, ini saya sampaikan Bapak Ibu. Supaya di tahun 2023 ini kita harus optimis. Ya, jangan pesimis. Ya udahlah, terserahlah macam mana baiknya lah. Ya nggak mungkin baik kalau terserah macam mana baiknya. Tidak mungkin, saudara hadirin. Satu ketika datanglah seorang anak muda. Memang anak muda ini agak ganteng lah memang. Banyak pula peminatnya, cuman dia tak mau, kecuali yang tertentu. Datanglah bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai anak muda, apa gerangan yang terjadi? Kok ngaren? Kok datang pagi-pagi? Maya kali, ada apa? Dijawablah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata si anak muda, wahai Nabi Allah Ibrahim, tolonglah bantu saya. Apa yang perlu dibantu? Besok saya mau merit nikah. Jadi, sampai sekarang, wahai Nabi Allah Ibrahim, belum
Adapun tersebut urusan administrasi belum beres. Bapak mamanya udah meninggal. Itu problemnya. Sampai sekarang belum beres administrasinya. Makanya saya sarankan kepada bapak-bapak, kepada desa, atau juga ke adus, kalau ada orang ngurus-ngurus seperti itu Pak, apalagi kurang mampu, jangan dipersulit. Tidak usah dipersulit, saudara hadirin. Kenapa? Yang payahlah kita tidak bisa nambah amal ibadah, jangan nambahi dosa. Kenapa Pak Ustaz? Dipersulit, kawan tuh nanti tak tahan dia. Iya. Dia sudah seyogianya, harus dikawinkan. Karena dipersulit, kawin sendiri, saudara hadirin. Nah, kawin sendiri kawan tuh. Ya siapa tahu. Kita kan sudah tradisi itu di Indonesia. Apalagi orang nyusun skripsi. Bapak-bapak yang jadi dosen, kalau orang nyusun skripsi, jangan dipersulit, saudara hadirin. Kadang sudah bagus pun semua, ada saja tersebut kurangnya. Nanti dipersulit Allah, mau mati itu. Betul saya bilang. Semua sudah lengkap. Tapi masih payah. Kadang dihubungi pun dosennya, belum ada waktu. Belum segala macam cara. Karena ini tradisi. Maka saya sampaikan di masjid mana kemarin itu kan. Ada 3 penyebab manusia ini maka susah berubah. Pertama, banyak orang manusia belum siap jadi orang baik. Oh, kok aneh Pak Ustadz, kok nggak siap jadi orang baik? Karena kebiasaan kita buruk tuh, nanti kalau berubah, nggak mau gitu. Kalau orang baik kan nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, nanti malah dipitnah lagi orang lain tersebut. Karena belum siap jadi orang baik. Yang kedua, banyak orang pura-pura baik. Nggak baik dia sebenarnya, cuman pura-pura baik. Apalagi ada maunya. Wah, bukan tanggung. Awas hati-hati ibu-ibu. Suami-suami, awas hati-hati. Bapak ini banyak pura-pura baiknya kadang-kadang. Cuman bukan yang di sini Bu. Kalau sini kurasa lebih parah lagi saudara. Ya. Bukan tanggung, pura-pura baik. Yang ketiga, banyak orang merasa paling baik. Nah ini. Yang 3 ini mana ada yang benar, mana yang bagus. Ya. Sampai sekarang ya Nabi Allah Ibrahim belum tuntas, belum beres administrasinya. NANU entah apalah namanya saudara hadirin. Ya. Oh gitu ceritanya. Iya. Besok udah mau merit. Undangan udah disebar. Kawan pengantin perempuan pun, wahai Nabi Allah Ibrahim, udah bolak-balik WA. Padahal zaman itu belum ada HP. Oh, ya udahlah kalau seperti itu. Aman tuh. Biar saya uruskan tersebut supaya antum bisa besok tersebut merit, nikah. Senang kali lah si anak muda tadi. Pulang dia, istilah dalam hati, senyum-senyum. Ya namanya mau pengantin baru ya kan. Sedangkan ato-ato aja, kalau ada pengantin baru lagi, la ilaha illallah. Jalannya aja beda. Iya, ato tuh gitu. Iya, tapi kalau nggak mau kawin, jalannya persis kayak robot. Ya? Ini Bapak Ibu. Pulanglah si anak muda tadi. Gembira senanglah perasaannya Pak Bu. Tidak lama berselang kemudian, datanglah malaikat Israel. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Loh, kaunya kemana aja? Masuklah dulu, namanya orang bertamu. Wahai Israel, masuk. Duduk dengan bagus dulu, duduk. Apa gerangan terjadi? Bila perlu, minum dulu. Ya minum kawan itu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Israel minum ya kan. Apa ceritanya? Begini wahai Ibrahim. Itu tadi, ku tengok dari rumahmu ada keluar anak muda. Siapa itu? Iya, Il. Besok katanya dia mau nikah, mau merit. Jadi, belum siap administrasinya, urusan surat menyurat. Maka dia datang kemari, minta tolong. Oh itu masalahnya. Kenapa rupanya Israel, kata Nabi Ibrahim.
Wahai Ibrahim, perlu kau sadari. Maya kelih ada apa? Itu anak muda tuh besok sudah mau dicabut ruhnya. Hah? Disenggol, kau yang betul ngomongnya katanya. Ya. Orang terang-terangan pula kawan tuh kan. Saya makanya kalau nengok orang sakit, kalau udah bawa tanah, nggak mau saya ngasih taunya. Nggak mau saya. Kenapa? 2 gendang, 1 seolah-olah mendahului Allah, tak boleh. Yang kedua nanti kalau kita tambah cepat mati kawan tuh. Iyalah, tambah cepat mati kawan tuh. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nengok orang sakit, doakan, hibur dia. Kadang-kadang datang orang nengok, memang dia ngomong dihiburnya, cuman ngiburnya menakutkan. Bisik-bisik. Pak, ada apa? Hah. Udah gitu dia kontak kan? Kan udah kok di alam. Ku tengok tapaknya udah putih kali. Kok putih kali udah tapak kawannya. Kalau ku rasa Pak, bisik-bisik. Memang nggak kuat-kuat, tapi dengar juga kawan tuh yang sakit. Kalau ku rasa takkan lama lagi. Wah bahaya. Tambah sesak nafas. Dihibur dia, saudara hadirin. Yang betul Israel. Iya wahai Nabi Allah Ibrahim. Besok dalam takdir Allah di Lauhil Mahfuz kata Israel. Besok dia akan aku cabut ruhnya. Ya. Ruh sultaniyah dengan ruh idopi namanya, saudara hadirin. Dalam kajian tasawuf, dalam kitab Hakikat Insan. Ruh itu ada 4 dalam kajian Hakikat Insan. Ada yang namanya ruh jasmaniyah. Ya, ruh jasmaniyah itu kalau keluar dia, inilah sering astuti, asal tunduk tidur. Ada yang mereng ke depan, kalau ke kiri ke kanan, itu berarti nggak masuk kaji itu, oleng dia. Nah, ada yang ke depan, berarti astuti goyangnya. Ada yang ke belakang, berarti kolesterol belakangnya, saudara hadir. Ya. Ada yang namanya ruhaniyah. Kalau kita mimpi, nanti kalau ikut akalnya, perekamnya itu, nanti apa saja yang kita mimpi tersebut, nanti kita ingat mimpinya. Ada yang mimpi, tapi tidak ikut perekamnya akalnya, apa saja yang kita lihat dalam mimpi itu kejadian, dia tidak ingat Pak, pasti pernah terjadi. Tadi malam aku mimpi, apa mimpi? Inilah, lupa aku. Ini dia rahasianya Pak. Ya. Ruh sultaniyah dengan ruh idopi namanya, dalam Al-Quran, jiwa yang tenang. Kalau keluar ruh sultaniyah dengan ruh idopi, baterai aslinya, ini yang berbahaya ini. Terpaksa di depan 2 bendera dipasang. 1 bendera merah, 1 lagi bendera STM. 2023, jangan dulu keluar ruh sultaniyah dengan ruh idopi. Terutama yang muda-muda, saudara hadirin. Kasihan, saudara hadirin. Apalagi anaknya 5 jadi janda. Umur 40, 45 jadi janda istri itu kadang-kadang. Kadang ada yang mau, kadang ada pula enggak mau dia. Apalagi sempat janda 50 ke atas. Siapa yang mau melamar? Belum tentu mau, saudara. Kenapa? Mikir dia. Iya kalau yang bagus yang datang. Kadang-kadang yang mau lamar pun atau labu. Maharnya aja cuma labunya tok. Untuk apa? Untuk apa, saudara hadirin? Bikin sibuk hidup aja ya. Yang betul wahai Israel. Iya. Pulanglah tersebut. Ya. Pulanglah malaikat Israel. Nabi Ibrahim pun gelisah juga perasaannya. Namanya kita manusia Pak Bu. Sedih juga lah. Kadang-kadang besok dia mau pesta, tahu-tahu ada kemalangan. Kan sedih juga, saudara hadir. Artinya, biar bagaimanapun kan gak enak perasaan tuh. Sedangkan tetangga kita, sahabat kita, atau jiran kita meninggal, kita bikin pesta. Kan gak enak juga perasaan. Sementara orang itu tersebut dapat musibah, cobaan. Sementara kita di samping, tahun baru pula, joget-joget. Enggak. Kurang bagus, saudara hadirin. Pulang dia. Kemudian, saudara hadirin, diuruskan Nabi Ibrahim juga lah tadi administrasinya. Rupanya diperhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Besok
nggak jadi mati anak muda tuh. Seminggu kemudian nggak mati juga anak muda tuh. Setahun kemudian nggak mati juga. Mulailah Nabi Ibrahim buruk sangka, husnizonni dalam hatinya, ya, dalam hatinya tersebut. Nanti kalau jumpa malaikat Israel, kutanya dulu. Ini sudah bolak-balik menyebarkan berita hoak, saudara hadirin. Nanti kutanya, istilah kita palak jengkel. Nanti kutanya dulu dia. Sampai umur 70 si anak muda itu baru meninggal mati. Singkat cerita Pak, jumpalah kembali malaikat Israel dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat lu, kemana aja lu? Sini dulu, cepat. Ada apa Ibrahim? Sinilah ada yang mau saya tanya. Apa kok perlu kali kayaknya kan? Datanglah malaikat Israel. Disalam sebagaimana biasa kita Pak Bu. Kalau berjumpa itu salaman. Lebih sunatnya lagi, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Awas belum habis ceramah Ustaz. Kata Ustaz itu tadi kalau jumpa, cium pipi kanan, cepika-cepiki. Ya, jangan salah mengamalkan, saudara hadirin. Sama dengan sering saya sampaikan. Kalau kita pulang ceramah, tausiah mengaji, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Memang iya. Bukan saya suruh ambillah yang cantik, tinggalkan yang jelek. Bukan. Ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Karena yang baik itu ya sandal kita sendiri. Tapi kalau yang cantik, tidak mungkin sandal awak, banyak lagi sandal orang. Karena kadang-kadang salah memahami, gagal paham. Gagal paham, saudara adik. Ini kan panitia Badan Kenaziran, karena gagal pahamnya ini sebesar gini masjidnya, masa jamnya aja pun mati nggak bisa ganti. Bikin malu saudara hadirin ya kan. Ya kita bukan nyinggung saudara hadirin ya kan. Ya. Ya jam berapa ceramah? Dari tadi segitu aja. Kapan siapnya coba? Ya kita bukan nyinggung, sekedar nyenggol saudara. Karena ini 2023 perlu diingatkan supaya jangan gagal paham saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Tengok Nabi Ibrahim sampai umur 70 jumpa Israel. Assalamualaikum Israel. Waalaikumsalam. Ada apa Ibrahim? Masih ingat lu dulu yang datang anak muda ke rumah saya? Masih ingat apa yang lu bilang? Ingat. Tapi ku tengok kawan tu tak mati-matinya. Malah udah beranak kawan tu, beranak-beranak. Subur pula. Biasanya begitu Pak. Salah satu tersebut yang subur-subur itu biasanya soleh suaminya, soleha istrinya, insya Allah biasanya subur. Makanya rata-rata kalau ustadz-ustadz banyak anaknya rata-rata. Karena memang subur-subur. Ya. Bukan maksud saya menyinggung. Jadi kalau nggak soleh Pak Ustadz, nggak punya anak. Bukan pula itu saudara hadirin. Cuman kadang-kadang tanda tanya awak Ustadz, istri ustazah, tapi kok nggak bisa punya anak? Ada apa? Berarti kan ada yang salah. Kan disuruh berumah tangga menikah, kan salah satu untuk melanjutkan keturunan, kan itu dia. An-nikah sunnati, kan begitu. Tapi awak tak beranak-beranak, ada apa? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kan dua tersebut, dua cuman tersebut. Laki-laki sifat alif, perempuan sifat ha. Makanya ha dengan alif memang kejar-kejaran kemana-mana. Orang pasangannya. Si alif pasti nyari ha, si ha pasti nyari alif. Itulah sebabnya beda-beda tingkatan zikir manusia itu. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zikir syariat namanya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir syariat namanya. Abdul Zikri Pa'lam. Zikir tersebut Allah Muhammad, zikir syariat. Baru zikir nanti ya Allah atau Allah masuk zikir hakikat.
Diperkecil lagi Allah tuh alifnya dengan ha, 4 huruf itu. Ya, nanti kita kupas lebih dalam. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Alif menunjukkan sifat Allah, diwujudkan Allah. Kalau bahasa tasawufnya ditajallikan Tuhan, itulah jadi manusia. Namanya laki-laki. Ya. Kemudian tersebut alif dengan ha bila diperkecil. Ha diwujudkan Allah, ditajallikan Allah, bersifat berbentuk yang namanya perempuan. Makanya sebenarnya perempuan dengan laki-laki cuma satu yang sebenarnya. Yang sebenarnya laki-laki dengan perempuan itu satu. Kenapa? Wanita tersebut perempuan kata Allah kan diciptakan dari tulang rusuk. Berarti perempuan itu istri awak memang awak punya tulang rusuk kita. Makanya laki-laki alif zikirnya, sementara perempuan ha zikirnya. Itulah sebabnya bila bersatu padu antara zikir alif dengan zikir ha, tidak bisa diceritakan, tapi dapat dirasakan. Jadi kayak mana kau rasa? Alah, ndak bodoh be. Ini rahasianya, saudara hadirin. Yang ada dia dengan Allah. Zatu Allah, sifatnya tersebut. Tak mati-mati ku tengok. Iya. Sampai umur 70. Oh itu masalahnya, oh Ibrahim. Iya. Begini ceritanya. Kata malaikat Israel. Memang dalam takdir Allah, Lauhil Mahfuz, si anak muda itu memang besoknya harus dicabut nyawanya, ruhnya. Jadi kok nggak mati sampai umur 70? Nah, inilah problemnya. Kemarin sebelum ia nikah, malamnya bersedekah dia 50 dirham. Si anak muda tadi kepada anak yatim fakir miskin. Jadi Allah tambahkan umurnya 10 kali tersebut 10, maka dikali 5 tambah 50. Umur dia menikah dulu, hai Ibrahim, 20 tahun. Tambah 50 tahun oleh Allah, gara-gara setengahnya 50 dirham. Makanya umurnya 70 tahun baru mati. Ah, ini Pak, Bu. Berarti kan bisa berubah takdir itu, saudara hadirin. Ini yang mau kita cari. Harus mampu kita tersebut. Supaya 2023 betul-betul supaya berubah. Kaya imannya, kaya akidahnya, kaya ilmunya, kaya umurnya, kaya rezekinya, kaya amal ibadah. Memang harus begitu. Jadi supaya nggak payah kemana-mana pun kita. Diajak orang ngaji, yo. Tak ada tawar-tawar. Diajak orang pun kemana, ayo. Apa? Ilmu ada, iman ada, apalagi harta. Ana masalah. Lewat tabung tuh, lewat kotak tuh, nggak digeser-geser. Ah, ini bahaya. Nggak ada masalah dia. Sebelum lewat dipersiapkan, rap. Nah, ini dia. Jangan sampai kayak remote, pakai remote dia. Kadang-kadang kotak tuh gitu, lurus aja jalannya. Ya, nggak ada berhenti-berhenti, saudara hadirin. Kadang pun berhenti, bunyi-bunyi dia, kortek, tung. Ah, mana bisa bikin ngaji kalau kayak gitu. Mana bisa pergi haji, umroh, segala macam. Inilah dia, saudara hadirin. Ya. Supaya bisa berubah tersebut. Jadi takdir yang kedua tadi, takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Atau papan tulis terpelihara. Bisa berubah. Bisa bila Allah menghendaki. Dengan sebab usaha, ikhtiar, doa dari si hamba, saudara hadirin. Jadi 2023 memang harus kita berubah. Kalau dulu cuma sholatnya 5 kali, tambah Pak. Sholat-sholat sunat. Kalau dulu tersebut zikirnya cuma 70, 33, tambah, saudara hadirin. Kalau enggak akan berubah. Ini takdir yang kedua. Takdir yang ketiga Pak Ustadz, siang kali matahari kurang enak, saudara hadirin. Kira orang kita dari mana nanti? Apanya orang itu sebenarnya? Mencirim itu bikin partai apa sebenarnya? Kok selalu kesiangan rame-rame pulang? Nah, ini berbahaya. Harus kita jaga juga, saudara hadirin. Jadi insya Allah ya kita sambunglah. Ya bulan depan ya kan. Mau bilang apa, saudara hadirin ya kan? Kan sudah sering saya sampaikan. Kalau giliran saya jangan balik cari cakapnya.
Ya, panitia saja pun masjid bukan tanggung. Ada kadang-kadang awak yang mau ceramah, dia pula kata sambutan, dia pula yang ceramah. Bukan saya marah, enggak. Kalau saya tambah sedikit waktunya nggak ada masalah, ya biasa, lebih cepat, lebih bagus. Iya, kan sempat kan bagus ya kan. Nah ini Bapak Ibu, jadi insya Allah ya terpaksalah kita sambung insya Allah bulan yang akan datang. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.